يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلام ما زلت دمعا جرى من مضلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
Monggo talbiyahan malih riyin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dados nek panjenengan talbiyahan Pak Liren ngono lho. Perjalanan utawa tasik mlampah kok talbiyahan niku ajeng liren niku mau sholawat kados niku wau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mandeg liren Pak do dongeng, Pak do apa biasane kan kados niku. Lah Pak tapuk malih ya tapuki malih. Labbaik. Hukum maos talbiyahan niki peran iki dereng resmine niki mangke praktek. Hukum kangge talbiyahan punika ana sing ngandhake sunah, ana sing ngandhake wajib. Nek jare Imam Malik wajib, berarti nek wajib nek ora talbiyahan dosa. Tur kudune ya dilironi kan. Tapi nek jare Imam Syafi'i sunah, ora wajib tapi sunah. Lah talbiyahan iki wektune kapan? Wektune talbiyahan niku disunahne nalikane jenengan niku isih nganggo pakaian ihram. Nalikane isih ngagem pakaian ihram dalam perjalanan duka niku saking Madinah dugi Mekah utawa saking Arafah ten Musdalifah ajeng balang jumroh, manakala isih ngagem pakaian ihram niku disunahke ken ngathah-ngathahke talbiyah ngeten. Hal niki ada perbedaan sing jenengan bakal mirsani ten mrika. Biasane padha-padha jamaah haji nalikane saking Arafah krana niku tanggal 10 wulan Muharram, wulan Dzulhijjah, pas tanggal 10 Dzulhijjah niku ora do talbiyahan tapi do takbiran ngeten lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus takbiran. Lah niki ada dua pendapat. Nek memang krana kita sedaya niku mboten ajeng nindakake salat Idul Adha, senaosa niku pas dina Idul Adha, tapi laisa bisunatin ora disunahke. Lah sunahe napa? Krana kita sedaya niku tasik bingkenya lingkarannya iki sik nindakake ibadah haji, mulane sing disunahke kon talbiyahan ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, jamaah calon haji wonten ing kelompok bimbingan ibadah haji An-Nida tahun 2018 ingkang kula hormati bapak-bapak saking pengurus, saking pembimbing rahimakumullah. Dinten menika praktek Bu nggih. Teori sampun dipun tampi setengah bulan kepengker nggih. Nika langsung praktek. Mangke insyaallah praktekipun wonten ing lapangan mriki. Nika sampun dipun pasang miniatur Ka'bah. Nggih. Miniatur Ka'bah. Ka'bah kecil. Ka'bah kecil ingkang pun panggenaan wonten lapangan minangka gantos masjid nggih. Diumpamakan, diilustrasikan bagi Masjidil Haram, lapangan Ampera Bandar. Lajeng posisinipun nika mboten sami kaliyan wonten ing Mekah, nika kula depaken ngidul. Kula depaken ngidul awit napa? Tempasa ini pun alhamdulillah sampun pavingan. Menawi praktek ingkang tahun-tahun kepengker nika wonten rumput. Lah sak menika wonten pavingan inggih menika toko ingkang enggal nika ngajengipun kangge praktek sa'i. Menawi wonten ing Mekah lampahipun saking kidul ngaler bolak-balik, tapi wonten mriki ngetan ngulon. Mila posisi Ka'bahipun kula rubah majeng ngidul. Ngoten nggih. Selajeng kangge efektivitas praktik menika pun bagi dumateng regu-regu. Nggih. Regu-regu, mangke sak regu mlampah piyambak, sak regu susul wingkingipun terus nggih. Ingkang badhe dipandu dening sedaya tutor ingkang wonten An-Nida menika. Nggih. Kula waosaken Bu nggih. Regu 1. Regu 1 utawi regu setunggal menika badhe dibimbing dening panjenenganipun Bapak Kyai Haji Fathur Rahman SAG MSJ. Nggih. Nika piyantunipun sampun nate sowan panjenengan hari pertama nggih. Perjalanan gambaran perjalanan ibadah haji. Pengalaman sampun nate dados ketua kloter nggih. Lunga kaji buruh nika. Buruh kalih pemerintah dereng bayar nggih, dereng bayar. Tapi insyaallah menawi mboten tahun ngajeng, tahun 19 utawi tahun 18 badhe mangkat nderekaken jamaah saking An-Nida. Nggih, insyaallah. Mugi-mugi nggih dados insyaallah pengalaman. Nggih. Nika jamaahipun ingkang angka setunggal Bapak Ainur Rafiq, Ibu Widiawati, 3 Bapak Bambang Setiadi, sekawan Ibu Suciati, gangsal Ibu Iin Ervina, 6 Bapak Muhammad Maskon, 7 Bapak Mahrus wong kota KPG, 8 Ibu Ratna Kurota Aini,
Songo Ibu Endang Murdiningsih. Sedasa Bapak Muhammad Hasani. 11 Bapak Ibu, maaf, Ibu Nadhiroh. Gimana? Ini langsung mau? Langsung napa, Pak? Langsung mangkat. Oh, nggih. Bapak-bapak badhe ngagem ihram, nggih. Wonten wingking? Wonten wingking, nggih. Dipandu caranya memakai pakaian ihram bagi bapak-bapak. Niku wonten rahasia. Rahasiane napa? Mriki niku klawer-klawer. Kenceng ben nggo gawe gondelan. Gondelan ibu utawa rencang men aja lepas, mrikine dikawer-klawer. Lah niku mangke wonten saranipun rika. Boten syarat tapi strategi, nggih. Teknis strategi nek ngintil bapak mengikuti ayah biar tidak lepas, nggih. Sampun nggih, mboten kula wangsuli nggih. Nggih, tiling-eling. Nomor kalih. Oh nggih niki itok-itoke sisan latihan dadi ketua regu. Nggih, ketua regune niki Pak Teguh Miranto ingkang gerah nggih. Pak Teguh. Nggih. Oh, Pak Mahrus. Ketua regune Pak Mahrus. Nomor kalih, regu kalih. Sedasa jamaah. Nomor setunggal Ibu Eli Laila Safitri. Nomor kalih Bapak Humaid. Nomor 3 Bapak Ismail. Nomor sekawan Ibu Elvi Yohani. Nomor gangsal Ibu Tarminah. Nomor 6 Ibu Bapak Suparmin. Nomor 7 Bapak napa Ibu Surip. Surip kan bisa bapak bisa ibu nggih. Nggih. Ibu napa Bapak? Ibu nggih. Nomor 8 Ibu Hasanah. Toso niki. Nomor 9 Ibu Musyarofah. Toso. Nomor 11 Ibu Sri Daryuti. Mboten kula wangsul nggih. Regu kalih mangke insyaallah sareng-sareng kula. Nggih. Kangge latihan ketua regu Bapak Ismail. Regu 3. Regu 3. Nomor setunggal Bapak Darsono Binangun. Nomor kalih Ibu Indun Binangun. Nomor 3 Pak Fathur Rahman Candi. Nomor sekawan Ibu Sunani Candi. Nomor gangsal Slamet Sulasmi niki padha karo Surip niki. Nggih. Slamet bisa bapak bisa ibu nggih. Ibu napa Bapak? Ibu. Ibu Sulasmi mburine nggih. Wonosegara. Nomor 6 Kastonah, Ibu Kastonah Wonosegara. Nomor 7 Bapak Kasino Wonokerto. Nomor 8 Ibu Sarmi Wonokerto. Nomor 9 Bapak Muhammad Khudori Candi. Nomor 11 Ibu Rohimah Candi. Nomor 11 Ibu Ulipah Wonokerto. Kangge ketua regune Bapak Muhammad Khudori.
Nomor sekawan, regu sekawan. Setunggal, Ibu Khalifah Brokoh Wonotunggal. Kalih, Bapak Parman Wonotunggal. 3, Ibu Mugiati Wonotunggal. Sekawan, Ibu Ibu Carti. Nggih. Sarti napa Casri? Casrii. Oke. Rumiyin kula nate sekolah niku donge nika ora didikte karo kanca. Pak guru ninggali catatan oke. Hawai. Hawai dadi Hawai. Iki Casrii nggih. Nggih. Nomor gangsal Bapak Karwoto Kedung Malang. Nomor 6 Ibu Muslehah Gringging Sari Wonotunggal. Nomor 7 Bapak Mulyono Wonotunggal. Nomor 8 Bu Nur Kunainah Wonotunggal. Nomor 9 Bapak Sumadi Kedung Malang. Nomor 11 Ibu Siti Supratin. Kangge latihan ketua regu Bapak Parman. Regu gangsal. Nomor setunggal Bapak Suhadi Condong Tambarjo. Nomor kalih Bu Sri Caswati Condong. Nomor 3 Ibu Umi Jahro Condong. Nomor sekawan Ibu Yeti Hapsari Sri Titi R Klegon Condong. Nomor gangsal Bapak Soleh Wiyanto Klegon Tambarjo. Nomor 6 Ibu Puji Rahayu Bagoran Tambarjo. Nomor 7 Bapak Samuji Klegon Tambarjo. Nomor 8 Ibu Zairoh Klegon Tambarjo. Nomor 9 Bapak Saihu Simpar. Nomor 11 Ibu Murofakoh Simpar Bandar. Kangge ketua regunipun latihan niki nggih dereng benjang nggih. Bapak Samuji. Regu 6 terakhir. Sik kesupen wau. Pembimbing regu gangsal Bapak Kiai Haji Husnan SPDI. Regu sekawan Bapak Kiai Haji Ilyas Tahrir. Regu 3 Bapak Kiai Haji Angsori Naim. Regu kalih kula piyambak, lajeng regu setunggal Bapak Kiai Haji Fathur Rahman. Terakhir regu 6 setunggal Bapak Saat Kluwih. Kalih Ibu Karniti Kluwih. 3 Bapak Toyib Kluwih. Sekawan Ibu Asriyah Kluwih. Nomor gangsal Bapak Teguh Miranto. Kalau mau nggih. Bapak Teguh Miranto Karanggundang. Karanggundang Binangun. Pesalakan. Nomor 6 Bu Wartiyanah Karanggundang Pesalakan nggih. 7 Muhammad Nasir, Bapak Muhammad Nasir Sidayu. 8 Ibu Siti Hasanah Sidayu. 9 Ibu Sumarti Sidayu. 11 Ibu Kusiah Sidayu. Ketua regu Bapak Teguh Miranto, lajeng pembimbing Bapak Kiai Haji Burhanuddin. Sampun paham sedaya nggih? Mangke bar praktek bisa tanya jawab wonten ing mriki, ngejar men aja panas nemen nggih.
Senajan biar nang kono ya donge menangi panas yo panas gitu. Nggih. Lah niki men aja panas nemen. Nyuwun sewu regu gangsal. Regu gangsal niki Pak Samuji sementara pun gantos Pak Saleh Wiyanto. Nggih. Ganti sapa? Ganti sapa dah ana. Pak Nasirun po? Oh Pak Haji Ahmad Susilo. Nggih. Cekap nggih. Ibu-ibu ora ganti busana ihram awit nggih. Ihram niku atus niku sampun nggih. Nggih. Paling enak donge bab haji niku pakaian ibu ajeg nggih. 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 Oke, niki saking kula cekap semanten, kula wangsuli malih mangke menawi wonten penjelasan-penjelasan niku sak sampunipun. Dados Bapak Ibu sampun ngraosaken praktek, ada kejanggalan nanti ditanyakan di sini. Di sana juga boleh. Langsung nggih. Niki saged langsung nggih dumateng pembimbing ingkang mendampingi. Ngeten nggih. Kersanipun paham betul nggih. Mekaten saking kula kirang langkung agunging pangapunten. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, daftar regu niki sementara nggih Pak Bu nggih. Sementara kangge praktek nggih. Dados sementara ini. Terus Bapak Ibu sekalian, saking pengurus pesan panjenengan tidak usah mengikuti berita dari luar KBA Anida, ya, kecuali dari pengurus KBA Anida. Contohnya pun ngempalakan foto, ya, KTP KK. Niku jenengan pun sampun sedaya pun terkirim ten Batang, ya. Dados mboten usah mikir malih, mboten usah pasrah malih, ya. Lajeng kangge kesehatan pun siap, kangge paspor sudah siap. Jenengan ndak usah bingung, nggih. Ngeten nggih Pak Bu nggih. Dados mboten usah manut berita saking luar KBA Anida. Ngeten nggih. Wonten pitakenan Bapak Ibu sekalian? Monggo. Monggo kita mulai untuk regu 1, Bapak Mahrus dan kawan-kawan. Monggo sini. Kita mulai dari regu 1, nanti disusul regu 2, regu 3 dan seterusnya. Ya. Bila mana Bapak Ibu sampun pikantuk buku panduan, mohon disertakan di kalung. Monggo. Monggo. Kita mulai dari niat. Regu 1 silakan maju mriki Pak. Regu 1 Pak. Nanti disusul regu 2 dan seterusnya. Pripun Pak? Ya, regu 1. Yang lain nanti bisa mengikuti. Nggih, regu 1. Sapa wae nggih. Ibu Ainur Rofi, Bu Widyawati, Pak Setiadi, Bu Suciati, Ibu Iin, Pak Maskon, Pak Mahrus, Bu Ratna, Bu Endang, Pak Muhasani dan Bu Nadiroh. Monggo, kita mulai untuk ketua regu ya. Kuku barangkali. Ini sudah mulai. Nah, kita dulu. Nah, ya, sudah mulai dan boleh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci, untuk bersimpuh di rumahmu Rabbi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك له. Kota Makkah Al-Mukarramah, di sanalah terletak Ka'bah, memulai mikot dari Jarona, memakai ihram, baca talbiyah, tak terasa menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك له Kota Makkah Al-Mukarramah, di sanalah terletak Ka'bah, memulai miqat dari Jarona, memakai ihram, baca talbiyah, tak terasa menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. Rahmat Allah yang berlimpah ulang dengan hati bahagia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik inna
Allah
أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حفظنا كل القرآن جاودنا طلق لسان حفظنا كل القرآن جاودنا طلق لسان فهمنا حق البيان ثبتنا في الجنان فهمنا حق البيان ثبتنا في الجنان صلى الله على ياسين أحمد Selesai. الهادي Langsung ke gedung NU, snack tinggal di gedung NU. أحمد الهادي الأمين وآله المقربين Sekali lagi, وصحبه Bapak-bapak, والتابعين setelah وآله SAI selesai masuk ke gedung NU, snack masih di gedung NU. Terima kasih. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حفظنا كل القرآن جاودنا طلق لسان حفظنا كل القرآن جاودنا طلق لسان فهمنا حق البيان ثبتنا في الجنان فهمنا Oke. Sudah diperjualbelikan bebas. Itu pakaian ihram yang sengaja diproduksi dengan menyamai itu, Pak. Sebenarnya bagi orang-orang yang penyakit beser. Ngerti nggih? Punya penyakit amhahun. Wasir, ya. Itu dalam kondisi darurat itu pakai imamah boleh. Maka yang semacam itu sekarang telah diproduksi bebas menggunakan itu. Jadi ya lembaran, ndak dijahit, lembaran. Gletak mrene tarik mrene tak. Nah ya. Pempes, Bu. Tapi tetap ya. Ini untuk orang ihram itu kan pakainya 2 helai, Pak, nggih. Yang laki-laki itu untuk 1 sarungan, yang satu untuk
Nah, selendoan. Tujuannya apa Pak? Kembali untuk menutup aurat. Makanya kalau wanita seperti ini Pak, wah, jadi azu-azu kayak gini kan. Paham nggih? Nah, sekarang yang seperti itu boleh nggak? Ini memakai pakaian biasa yang seperti kita telah bahkan kemarin di Bahtul Masail Pak, itu cenderung diharamkan Pak, tidak boleh yang pakai gitu. Karena apa? Berarti melebihi 2 helai, satu alasannya. Kedua, itu dipakai seperti halnya pakaian berjahit. Ang katok ora kena ngapa maning ya. Yang gitu saja enggak boleh. Paham ya? Berikutnya memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Karena kondisi panas, Pak. Orang biasa. Di Arab itu sandalnya juga mendekat ke sepatu, Pak. Belakangnya agak ono tutupi sithik. Yang penting tidak menutupi volo'. Apa? Matahahi. Itu. Terus, lah ini Pak, yang sering saya sering Pak menghadapi jamaah itu ketika di kondisi dia itu panik, bojone ilang, regune mbuh, wassalamualaikum pokoknya. Ya stres Pak. Ketika stres, kan ihram itu gunakan apa? Aduh, payah. Nah, itu Pak. Padahal belum tahallul. Maka ini yang harus hati-hati Pak. Tapi kalau memakai pakaian, contoh apa? Payung yang jauh dengan kepala gini enggak apa-apa Pak. Sama nanggo topi pipit sekali kali apa-apa Pak. Ya itu ya. Menutup. Nah, mboten nganggo jenenge ya. Nah, tapi nek sampean kon nganggo payung kan namanya cekelan payung ya. Orang nganggo ya. Lah itu Pak. Yang penting tidak melekat di kepala. Ini untuk laki-laki. Itu yang perlu dipahami Pak. Lah kalau ibu-ibu, lah ini Pak. Berhubung wong wedok niku seluruh tubuh itu harus menjadi ya, telapak, tangan dan muka. Maka yang itu ketika ditutup jadi tidak boleh. Paham ya? Di Arab nanti itu kalau pakai cadar penak Pak. Yang kakung itu panas banget, nyaman banget. Menghindari debu, enak. Lah itu tolong yang masih ihram. Yang masih ihram itu hati-hati. Boleh, nggih? Ini ya, yang masih ihram. Ini Pak. Paham nggih? Yang laki-laki itu gitu, yang wadok gitu. Sekarang ada kedua-duanya. Laki-laki dan perempuan itu ya bagi pria dan wanita ini dilarang. Nah, ini Pak, memakai wangi-wangian. Tadi dia disebut sebelum ihram memakai wangi-wangian itu justru sunnah Pak. Ya, kenapa? Ketika panjenengan dalam kondisi ibadah mengganggu orang, itu juga hukumnya makruh juga Pak. Saman mau sholat, lupa nggak sikat gigi, umbomo. Dereng nggih. Lah itu jenengan justru makruh Pak. Badhe sholat ndar pete. Ini sama dengan haji. Mau haji, di sana kan 3 hari 3 malam juga tidak. Kalau pas haji ya, itu kan nggak pakai itu ya. Maka yang di sini langu leteng ya langu lebus. Ya. Cuman untungnya di Arab itu tanahnya udaranya nggak lembab, udaranya kering, sehingga ya keringatnya itu beda lah. Maka cenderung orang mengatakan berkahnya tanah Arab keringat ramambu. Cuman sing leteng ya rada leteng. Itu ya. Maka itu disunahkan. Itu dibedakan nggih. Sebelum ihram itu jenengan disunahkan, tetapi ketika sudah ihram jenengan tidak boleh. Kenapa? Ini dalam kondisi ibadah, Pak. Orang ihram itu laksana kita itu menjadi mayit. Itu yang perlu diingat. Maka ucapan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, itu kan sambil ada yang nangis, ada yang itu benar, orang disengaja itu Pak. Ya itu kondisi. Nah ini Pak, memakai wangi-wangian. Lah ini tadi ada pertanyaan itu masuk itu ya, insya Allah masuk. Memotong kuku, memotong rambut yang sering dilupakan karena sekian hari nggak mandi. Ini irung itu kadang gatel Pak. Itu ya.
kuping gatel. Maka lupa kadang wis kebiasaan nang kene mengungfil, ya. Kebiasaan mengungfil, ya. Ambil ditarik sidik ceprut. Itu hati-hati, Pak. Ya. Itu dalam kondisi seperti itu. Nah, ini, Pak. Guru dan menganiaya binatang. Betul tadi, selama itu dalam kondisi jarak, ya, jarak Pak, disengaja, itu ya bisa juga kena dam. Pertanyaannya, apakah hewan itu tertentu? Di dalam kitab fikih itu binatang. Jadi binatang itu ya bisa mata, apalagi binatang buruan, binatang itu Pak. Itu ya. Prinsip kalau menggunakan mazhab Asy-Syafi'i itu ihtiyat, Pak. Ihtiyatnya tuh jenis binatang itu kita harus bisa menjaga. Jangan sampai dengan cara apapun. Itu. Makanya ada sering kita sampaikan dengan jamaah gini, Pak. Ketika orang itu ikhlas, mohon maaf ya, itu sudah loss, Pak. Orang malah bangga kok dicokot nyamuk, orang Arab malah senengnya pangan sisan. Entekno kono, getihku tak tinggal nang kene, malah enggak gatel kok. Nah, itu ya. Itu karena sebuah hatian. Jadi orang sudah ya betul, aku harus menjaga diri, tidak akan berbuat aniaya kepada hewan apapun. Karena itu ini saat saya di Arab, saya lagi menyembah Allah, saya kembalikan kepada Allah. Ini ada makhluk Allah datang kepada saya, hinggap di badan saya. Nyah pangan kabeh, nyah, gitu ya. Itu ada. Karena apa? Awal tadi ihtiyat, gitu Pak ya. Jadi kalau seorang yang enggak ihtiyat ya gimana lagi ya? Namanya ndablek. Berikutnya Pak, ini larangan yang berikutnya. Wah, ini jangan di Arab itu enggak ada yang sekali lagi kawin, Pak. Orang itu kalau dilarang itu malah kepingin, Pak. Contoh. Suami istri berhubungan halal. Ketika terjadi datang bulan, wingi ora pingin dadi pingin, Pak. Ngaku. Gitu, Pak. Itu godaan. Ya. Itu seperti itu kelakuannya. Makanya jangan dikira di sana itu tidak akan ada godaan, Pak. Ini spirit penyemangat jenengan. Kan motivasi yang kuat. Nah, bercumbu. Rofas itu seperti ini, Pak. Berbicara, "Nduk, iki umrohke paling sedelotok kok ngono wis beli kok linganu kok. Luru kamar sing beres jare nang kamar barokah." Ya. Berbau semacam itu tolong, kan ada orang bertengkar, Pak. Dilalah itu ada suami istri. Loh, sampeyan tak dungkul. Lho nyok. Ya, itu kebiasaan. Karena itu bicara apapun yang mengundang untuk memunculkan pertengkaran dalam fikih Syafi'i itu. Terus satu lagi, Pak, memotong pepohonan di tanah haram. Pertanyaannya, ketika jenengan lagi di Armina, Pak. Di Armina itu kan di Ororo gini, Pak. Di lapangan, ya. Di Arafah Mina. Jenengan dalam posisi ihram itu. Delalah Pak pelaku-pelaku ono wit. Di situ ada yang mengatakan itu bukan kategori. Ya. Armina itu bukan tanah haram. Itu seperti itu. Makanya tapi kalau tetap jenengan jaga ya hati-hati. Itu kalau terjadi, Pak, sering terjadi itu di sana. Karena kita di lapangan itu ini sedang melaksanakan. Nah, ini, Pak. Oke, monggo. Yang lain ini larangan-larangan sudah kita sampaikan, Pak, nggih. Cara berpakaian. Ya. Nah, ini, Pak. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan mikot. Saya sampaikan, Pak. Mikot niku batas. Kita tadi mempraktekkan untuk gelombang 1. Bagaimana dengan gelombang 2? Persis. Hanya beda tempat. Kita di mana, Pak? Di Bir Ali. Mikot itu, Pak, batas. Mikot itu ada 2, mikot
tempat dan mikot waktu. Mikot makani. Ini Pak. Batasan waktu dari kapan Pak orang melakukan ibadah haji itu? Dari 1 Syawal. Maka tadi udah ada pertanyaan, apa Indonesia itu hajinya tamatuk semua? Protap kita tamatuk Pak. Pemerintah RI itu tamatuk semua. Yang kiron gimana? Ya monggo tapi berat sekali. Keteteran lah yang jelas. Kiron itu umroh dan wajib dan haji terus bareng Pak. Ini Pak, bagi yang hati-hati saya ingatkan, tanggal 1 Syawal Cok Malango. Cok Malango. Yang udah punya niat yang bagus, ya Allah, saya akan melaksanakan ibadah haji ya Allah. Aku akan umroh ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Waktunya dari engkau ya Allah, ini saya dipanggil nanti bersamaan dengan awal ini mulai Pak. Sampai 10 Dzulhijjah. Paham nggih? Nah, kalau mikot makani itu batasan Pak. Batasan tempat kita melaksanakan niat. Ibarat gini Pak. Ini di bandar. Mikot bandar itu mana? Bisa Kluwih, bisa Sdizu, yang dari sana bisa Tambahrejo, yang dari sana bisa umpama Binangun, umpama Binangun dan Pesalakan satu lagi. Makanya ini Pak, ini itu sudah ditentukan. Kita dari Madinah Pak yang gelombang pertama. Maka mikot kita di mana Pak itu? Di mana? Bir Ali atau Dzul Hulaif. Ya? Itu di Bir Ali di Madinah. Yang selain dari Madinah, yang sejajar dari arah Mesir, Syam, Maroko, yang dari Afrika sana Pak, itu dari mana Pak? Dari Zuhfah. Itu standarnya. Terus ini ada Bukit Yalamlam. Nah ini Pak, kalau Indonesia, nah ini Pak, kalau Indonesia sebenarnya mikot kita itu di Kornul Manazil. Paham ya? Pesawat dari Indonesia itu masuk ke tanah Arab itu mikot di mana Pak? Kornul kita itu berada di Kornul Manazil itu kita berada di pesawat udara Pak. Paham ya? Saat kita memasuki Kornul Manazil itu kita masih berada di atas pesawat. Maka sebenarnya yang benar, yang pas itu mikot gelombang kedua jamaah haji Indonesia itu ya di pesawat itu Pak. Nah, hanya ya, ketika berada di atas pesawat itu kira-kira ribut mboten? Repot nggak? Nah itu Pak. Maka kita, aturan kita, nah ini Pak, gelombang 2 itu makaninya 1 boleh di Bandara King Abdul Aziz. Dulu saya enggak tahu di sini atau di Bawang itu ya, ada orang tanya ke saya gini Pak, lah umpama Indonesia itu tadi dari arah Yalamlam atau dari mana, boleh nggak Pak? Saya jawab, pesawat itu relnya itu udah dibuat, garisnya itu radarnya sudah oke, udah komplit. Ketika jenengan keluar pesawat itu keluar dari rel, maka ya pesawat itu ketika berada di atas udara itu serasa berat, maka yang paling ringan boleh lagi dari Solo Pak. Jadi saurunge mangkat sama wis siap-siap dari Solo. Tapi kira-kira 11 jam menggopakan ihram kaya ngapa sampean? Itu ya. Bayangkan buka aurat juga tidak boleh. Berbuat sesuatu yang diharamkan seperti tadi tidak boleh. Irung gatel, rambut gatel, maka yang paling ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 80 dan dikukuhkan kembali tahun 1981, wis ono imame Pak, aja kuwatir. Pun wonten imame. Jenengan
ambillah mikot dari bandara King Abdul Aziz. Aman. Paham nggih? Maka seperti tadi, di sini itu tadi, ambil mikot dari Bir Ali, ketika gelombang 2 ambillah mikot dari bandara King Abdul Aziz. Sampun paham nggih? Karena itu perbedaan, Pak. Gelombang 1 dan gelombang 2 itu tidak ada perbedaan. Perbedaannya apa? Waktunya aja. Ya, nanti ada session insya Allah kalau ketemu lagi, insya Allah itu kita sudah menyiapkan, Pak, protap rencana schedule perjalanan haji Indonesia dari gelombang paling awal sampai yang pulang paling akhir. Itu biasanya kita minta dulu di Kementerian Agama, Pak. Paling pertama itu sopo, paling terakhir nanti koyopo. Itu nanti udah. Jadi gambarannya jalan haji dari satu Muharram ya, yang gelombang 1 dari sini sampai huruf H. Gelombang 2 dari J sampai tanggal 1. Ini 1 gitu, Pak. Jelas, insya Allah gitu, Pak. Itu kaitan dengan mikot. Maka susahnya ya bagi gelombang 2 seolah-olah telah melaksanakan Armina, Haji Arafah, Mina, itu nanti baru free. Ini terkait mikot tadi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lho ora canda aku. Itu Pak nggih? Paham nggih? Monggo, ada pertanyaan tadi? Ya. Tetapi belum niat boleh tidak misalnya. Ya, makasih. Disitulah yang disebut belum mikot. Sama dengan jenengan di Bir Ali. Di Bir Ali itu dari Madinah sudah memakai pakaian kok. Ya. Tak kira ibu-ibu untuk ilmu hebat kabeh. Ternyata refleks luar biasa ibu-ibu. Lho iku ibu-ibu jajar kula lho. Karan Pak do mangkat haji ilmunya luar biasa. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Kiai Ismail. Bagaimana orang sudah menggunakan pakaian ihram dari Solo tetapi belum niat untuk melaksanakan ihram? Itu belum disebut melaksanakan mikot. Paham nggih? Jenengan disuruh pakai pakaian tidak dari Bir Ali itu ndak kurang. Perjalanan Madinah Makkah itu bisa enggak macet itu 5 jam. 1 jam perjalanan nanti turun, Pak. Bis itu turun menuju ke Masjid Bir Ali untuk melaksanakan niat haji, sholat sunnah ihram, terus niat, terus doa untuk ihram, Allahumma uharrimu sya'ri wa basyari dan seterusnya. Ngerti nggih? Silahkan dari Solo berpakaian enggak apa-apa. Gitu. Untuk gampangke ikuti bahwa melaksanakan mikot itu berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Paham Pak nggih? Ya, monggo yang lain. Tak kira ngacung. Itu ada yang sepuh, tenagane pun wassalam. Tenagane wassalam. Sekarang yang sepuh rombongannya monggo liren monggo, ndak apa-apa. Liren, tapi aja sampe ngentut kita tawaf. Ya, laliren. Sekarang Mbah, sampean tak tinggal wani pora Mbah? Wani. Nah, itu teknis Pak.
Ndak apa-apa, ndak ikut rombongannya selama ngerti nggak apa-apa. Nah, disinilah tujuan kita ada bimbingan. Itu bagian dari pengelompokan kita, Pak. Biar jenengan sing sepuh nanti tidak hilang, tidak tercecer, tidak ya. Maka di sini ya dilatih, Pak. Ketika ada yang gitu dibantu yang sepuh. Maka tadi, Pak, ini di luar itu ya. Tadi sudah tak praktekkan contoh, Pak. Ketika seseorang yang mau melaksanakan tawaf, soalnya kan berjubel, Pak. Waduh, iki sing sepuh-sepuh mesti nyare iki mesti. Umbomo. Delalah. Karena pelaku kan ngantuk karo nyare iki umbomo. Lah, niki Pak, bagaimana caranya yang sepuh tadi dibantu dengan niat? Nah ini Pak, yang muda membantu yang tua. Yang tua gampang jalane ndongake sing muda, kan enak. Lah sing lanang cuman pertanyaannya dari Pak Sani, lah aku nek macane ora apal kok kangelan ah. Dong pas isyarah juga kangelan ah. Bismillahirrahmanirrahim usul maning. Itu boleh saja, Pak. Itu gampang ke. Ya. Sama dengan tadi, Makkah itu area tawaf itu luas sekarang, Pak. Jenengan pilih sing gampang di luar jauh, boleh. Ka'bah semono, Pak, 15 meter. Nek mepet berarti perjalanan sampean paling 7 meter. Ya kan? Tapi ketika sampean di luar lapangan sini, Pak, ngubengi pasar, wah sak putaran sampean wis padha karo wis rampung, Pak. Nggih mboten? Itu boleh saja. Tetapi amrih gampangi, maka pilih cara yang putaran kedua semakin mendekat. Ya. Putaran ketujuh ngadoh. Kenapa? Karena di putaran masuknya area lampu hijau di rukun Hajar Aswad itu pertemuan orang masuk, pertemuan orang keluar. Di situ ada wong sing ngotot, Pak, ndonga. Karena itu jenengan di situ ya mipil masuknya. Mifilun. Qalilun faqalil, sidik mipil. Keluar putaran ketujuh juga berusaha untuk keluar, Pak. Nah, setelah itu, Pak, ada pertanyaan tadi. Sing batal piye, Pak? Kembali teknis. Yonteni melas. Nah, perlu ketua rombongan diantar sampai wudunya sampai selesai, kan gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena 4 madhab sepakat bahwa keluarnya sesuatu dari 2 jalan depan dan jalan belakang sono, itu sepakat 4 madhab mengatakan membatalkan wudhu. Yang berbeda itu yang iltimas tadi, Pak, bersentuhan. Ada yang mengatakan bersentuhan itu karena syahwat, ono sing mengatakan bersentuhan kudu ora syahwat ora apa-apa, ono sing kudu wis dewasa dan seterusnya. Itu nanti ada pembahasannya masalahnya. Itu ya. Jadi ketika seperti teknis, Pak, monggo dibantu. Melas nek ditinggal. Gitu ya. Nah, kalau batalnya di area sa'i, teruskan saja enggak apa-apa. Umpama kesel liren, Pak njegok, enggak apa-apa. Itu, Pak ya. Jadi 1 Bayi Sofa menuju Marwah, sampai sana nanti kesel, Pak. Istirahat. Liren. Dekat di lampu hijau ambil zam-zam, ngombe sak marme, liren. Bar liren belet pipis. Longkaran wong kakan perceko kan ngono sih yo. Bar ngombe sing akeh belet pipis. Enteni yo, Pak Andi, Pak Nguyuh. Ya kan? Ono-ono wae, Pak. Lah sampe ono wis tak kongkon ora gelem. Ya itulah, makanya teknis, Pak. Silahkan itu jenengan dengan koordinasikan dengan ketua regu. Ketua regu kerepotan teknisnya sampaikan kepada ketua rombongan. Ketua rombongan kerepotan sampaikan pada ketua kloter. Penanggung jawab penuh adalah di ketua kloter. Ini teknis. Jenengan repot nyong ngurusi wong siji kae. Waduh nek ora tak tendiang ora mlaku. Umpama
umpomo. Ya. Sampai laporkan aja, enggak apa-apa. Ini teknis, Pak. Saya biasa, Pak, dapat laporan. Pak, jamaah saya belum tawaf selesai, sudah tahalul. Wassalamualaikum. Wah. Wong tuwek, Pak. Kancane ucul-ucul, milu ucul-ucul bae. Iya. Bayangkan itu, Pak. Itu teknis. Nanti biar yang ngatur ketua kloter. Karena ketua kloter ada yang ngurusi urusan ibadah. Namanya TPIH. Itu gaweane kuwe, Pak. Diatur sing sepuh, ora kuat ya digendong. Isik pernah ora kuat maneh goleke kursi roda. Ora kuat maning ya pernah gletake gawake apa maneh oh. Itu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Teknis, Pak ya. Jenengan sebagai ketua rombongan kok nggak kuat sampaikan ketua kloter. Ketua sampan ketua regu repot sampaikan ketua rombongan. Itu aturannya gitu, Pak. Ketua kloter saja ora kuat, Pak, akan disampaikan ke nanti puncaknya daker. Gimana, Pak? Nah, Amirul Hajj itu, Pak ya. Daker, Pak. Sana itu untuk petugas itu namanya paling tinggi, jabatan tertinggi ketua daker. Bawahnya ketua sektor. Bawahnya lagi ketua kloter. Itu jabatan di sana, Pak. Makanya ada apa-apa dan apa-apa itu tergantung, yaitu Pak, ketua kloter urung munggah motor mabur, urung mangkat, Pak, motor mabure. Itu ya. Teknis, Pak, nggih? Paham nggih? Sesulit apapun ada jalan. Yang penting niat, ikhlas, pasti jadi. Allahu Akbar. Ngono ra. Monggo yang lain ada pertanyaan lagi? Ini masalahnya mau bubar terus hujan sambil tanya jawab kan jadi panjang ini. Monggo. Dia langsung pingsan, Pak. Tanggal 12 kita mau berangkat ke Makkah baru ngelilir, Pak. Bayangkan itu. Kan namanya mulut yang jelube. Gitu ya. Mulut yang jelube. Oke, paham nggak? Ini kaitan dengan teknis. Jenengan kalau sulit sekali lagi ada aturannya, sampaikan kepada ketua regu sampaikan kepada ketua rombongan repot sampaikan ketua kloter. Ketua kloter wegah iki wong pancen ngengkelan iki, sampaikan ketua daker nanti akan ditanazulkan. Nang kene gadok-gadok. Itu teknis. Ya. Monggo yang lain barangkali kepada Pak Kiai Fauzi, monggo. Cukup nggih. Sampun sampai kesel nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi banyak manfaatnya dan kita bisa melaksanakan apa yang telah kita ketahui. Dan endingnya kita berangkat haji sehat walafiat, bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunahnya, mendapatkan predikat haji yang mabrur-mabruroh. Tidak ada kesulitan apapun. Kalau ada kesulitan ada solusinya. Amin. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, ada permohonan hadiah Fatihah kepada teman kita yang sakit. Yani namanya Nadiful Hikam bin Tabiin dari Gringging Sari Wonotunggal. Monggo kita kentun Fatihah ala hadihin niyah wa kulinatul sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten menggah perjalananipun praktek umroh wonten ing bimbingan manasik dinten menika. Mugi-mugi nambahi kita anggen wonten hikmah-hikmahipun. Kirang langkungipun nyuwun agung ing pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman
Yang pertama untuk manasik yang akan datang. Jadwalnya berubah. Oke. Kalau di jadwal itu tanggal 3 Desember, waktunya hanya 1 minggu. Maka diundur tanggal 10 Desember 2017. Tetap setengah bulan atau 17 hari ya. Harinya Minggu Wage. Minggu Wage. Tempatnya kembali ke Karetan di rumah saya. Berkira wau darurat praktekin nang lapangan moso bali ngidul angel kan ngoten niku. Nggih. Jangan lupa tanggal 10 Desember 17 Minggu Wage. Materinya adalah bab haji yang pertama bagian 1. Insya Allah nanti pembimbing yang mau memberikan Pak Kiai Haji Ansori Naim sama Pak Kiai Haji Burhan. Yeah. Jangan lupa panjenengan rawuh rada gasik musim udan niki mawon kecanda udan ini kondure. Ingkang kaping kalih bagi yang sudah foto terima kasih, yang belum foto masih ada. Silakan foto ke putranya Pak Dar di Bladu ya. Lajeng biayanya 45.000 per orang ya. Foto yang kemarin di rumah ya. Yang berikut, kalau ada permintaan atau berita apa, kalau tidak dari pengurus ampun dituruti. Ono maneh fotokopi kakean fotokopi. Nah, fotokopi KTP, fotokopi porsi. Itu saja. Jadi kalau pengurus Anida ingkang matur ya nanti dituruti. Tapi semua insya Allah sudah komplit. Panjenengan mboten usah ngirim fotokopi lain-lain sudah sampun nggih. Namung mbok pilih foto yang belum mangke manasik yang akan datang nggih. Mboten usah maring bladu pun nggih. Itu aja. Terima kasih. Monggo mangke didahar. Pangapunten niki duhurane molor nggih. Ngriki dereng wonten tempat salat nggih. Mangke didahar masakan yang sudah dihidangkan. Itu juga bagian dari panjenengan bukan uang saya. Monggo sebagai akhir pertemuan di Minggu Kliwon hari ini kita tutup. Sugeng kondur, sugeng pinanggih malih wonten ing Minggu Wage ingkang badhe dateng. Kalih ngentosi jawah terang monggo didhahar rumiyin. Makaten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.